Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Ibu doakan kalian semua hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, berjumpa kembali dengan saya Ibu Ervi, guru mata pelajaran prakarya kelas 8. Dan minggu lalu Ibu sudah sampaikan mengenai cakupan materi untuk di semester 1. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bab 1, yaitu kerajinan bahan lunak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kerajinan bahan lunak. Yang bagian pertama, yaitu yang pertama mengenai prinsip kerajinan bahan lunak, dan yang kedua adalah jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Nah, yang kedua, memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Anak-anak, di kelas 7 kalian pernah belajar mengenai kerajinan serat. Nah, ini adalah beberapa contoh kerajinan serat yang mungkin pernah kalian buat. Nah, di kelas 8 ini kalian akan mempelajari produk kerajinan bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bagi masyarakat Indonesia, benda-benda kerajinan dapat menjadi alat untuk memperkenalkan keragaman budaya daerah Nusantara. Nah, daya tarik dari benda kerajinan setiap daerah ini memiliki corak dan bentuk yang berbeda-beda. Nah, sehingga kita dapat mengenal suatu daerah di tanah air itu ya melalui benda kerajinannya. Nah, pernahkah kamu pergi ke pusat perbelanjaan atau berbagai tempat lain? Nah, pasti banyak sekali kerajinan dari bahan alam yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Contohnya seperti tanah liat, ya, dan getah nyatu dari Kalimantan. Yuk kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan merupakan cerminan dari kepiawaian pengrajin dalam penciptaan karyanya. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan yang sangat kreatif. Selanjutnya adalah 3 prinsip kerajinan bahan lunak yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, tetap saja produk kerajinan masih harus mengandalkan tangan. Prinsip kerajinan bahan lunak yang kedua adalah keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik tangan seseorang. Prinsip kerajinan bahan lunak yang terakhir adalah kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis dan bersifat universal. Dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih saja dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Lalu akan timbul pertanyaan, apa sih kerajinan bahan lunak? Kerajinan dari bahan lunak adalah kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, dan empuk, dan mudah dibentuk. Selanjutnya adalah karakteristik kerajinan dari bahan lunak. Ada 4 karakteristik dari kerajinan bahan lunak. Yang pertama adalah kelengkapan busana, lalu yang kedua kelengkapan suatu benda, yang ketiga kelengkapan rumah atau bangunan, dan yang terakhir kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Materi selanjutnya yaitu adalah manfaat kerajinan bahan lunak. Yang pertama adalah menambah keindahan, yang kedua memberi penekanan atau kekhasan dari suatu benda, yang ketiga menjadi persyaratan pemakaian, yang keempat merupakan pertanda atau simbol, dan yang terakhir sebagai bagian dari karya seni. Materi yang kedua yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi 2, antara lain, yang pertama adalah bahan yang berasal dari alam, tentunya bahan lunak yang berasal dari alam, dan yang kedua, bahan lunak buatan. Lalu, apa yang dimaksud dengan bahan lunak alam?
Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya secara alami dan tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Nah, itu adalah pengertian dari bahan lunak alam. Selanjutnya adalah contoh bahan lunak yang berasal dari alam. Yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Bahan lunak alam yang kedua yaitu kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krim sesuai dengan hewan yang dikuliti. Bahan lunak alam selanjutnya yaitu adalah getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Selanjutnya adalah floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay ini tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Yang kedua adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, dan empuk serta mudah dibentuk. Di sini ada beberapa contoh bahan lunak buatan. Yang pertama adalah polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang kedua adalah fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras dan biasanya kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Bahan lunak buatan selanjutnya yaitu adalah lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara dicetak atau dicor. Bahan lunak buatan selanjutnya yaitu adalah gips. Wujud bahan gips adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Bahan lunak buatan selanjutnya yaitu sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Dan sabun yang didiamkan akan mengeras. Setelah menyimak materi, selanjutnya adalah kalian mengerjakan tugas. Adapun tugas prakarya hari ini yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang kerajinan bahan lunak. Yang kedua, tuliskan 3 prinsip kerajinan bahan lunak yang kalian tahu. Lalu jelaskan karakteristik kerajinan bahan lunak yang berfungsi sebagai kelengkapan suatu benda. Yang keempat, tuliskan manfaat dari kerajinan bahan lunak. Dan yang kelima, tuliskan bahan lunak alam dan buatan yang ada di lingkungan rumah kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan tugasnya ya, tapi sebelum itu jangan lupa dicatat dulu. Dicatat semua materi yang sudah Ibu sampaikan dalam tayangan video hari ini. Oke, baiklah anak-anak sekalian, demikianlah materi hari ini ya mengenai kerajinan bahan lunak ya, prinsip kerajinan bahan lunak dan jenis karakteristik bahan lunak. Untuk minggu depan kita ketemu lagi dengan materi berikutnya yaitu mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak. Sekian ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.